Megan ya namanya ya, di TKP di apartemen saya. Berarti datang dong ya? Ada. Saya datang, tapi Pak Daeng nggak datang. Loh, pelaku malah nggak datang? Dia bilang alasan keamanan. Ini lucu sebenarnya. Kan orang tersangka malah nggak datang? Nggak datang, katanya alasan keamanan. Lawang dia pengawas toh, dan juga mensupervisi keamanan, kenapa tidak aman gitu ya. Saya juga saya yang tidak aman gitu. Terus polisi membiarkan saja? Iya, tetap dilakukan rekonstruksi itu. Tanpa tersangka? Tanpa. Padahal tersangkanya ada? Ada gitu. Okay. Nah, setelah rekonstruksi pertama, ternyata orang ini nggak datang, Pak Daeng minta rekonstruksi ulang. Kedua, dengan request digelar di Polda Metro. Nah, saya juga baru tahu, kok bisa? Ternyata kita boleh ya request mau gelar rekonstruksi di mana. Padahal saya kemarin ya Mas lihat. Tunggu dulu, berarti ini perlu klarifikasi. Ya. Tersangka, kemudian meminta rekonstruksi ulang, dan dia menentukan tempatnya di Polda Metro. Betul. Pertanyaan saya, disetujui sama polisi nggak? Disetujuinya di Polres. Astaga. Padahal TKP-nya ada, Mas. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam kanal Anak Bangsa Podcast. Sahabat Indonesia, beberapa peristiwa di tanah air ini yang menyangkut masalah hukum sering terjadi deviasi, penyimpangan. Ada hal-hal aneh yang terjadi. Yang saya maksud adalah korban yang seharusnya mendapat perlindungan hukum justru dijadikan tersangka. Dan ini bukan hanya terjadi. Beberapa waktu yang lalu terjadi juga di Sumatera Utara. Dan ternyata banyak lagi terjadi dan di Jakarta pun sama. Nah, hari ini saya kedatangan seorang perempuan cantik yang kebetulan mempunyai cerita yang sama, bahwa dia jadi korban tapi justru sekarang dilaporkan balik dan dijadikan tersangka. Ini akan menjadi refleksi, dan ceritanya seperti apa, ikuti perbincangan saya dengan Francisca Sofian. Selamat datang di Siska. Terima kasih Mas Rudi kesempatannya. Mbak Siska, ini agak ngeri ya, saya dengarnya, saya belum tahu cerita detailnya. Jadi dari korban kemudian malah justru dijadikan tersangka. Nah, korban apa sebetulnya? Ya, saya izin cerita ya. Kalau korban itu peristiwa itu berawal karena saya tinggal di apartemen ya, di salah satu apartemen di Jakarta Utara. Nah, biasa di dalam apartemen pasti ada WhatsApp grup ya antar warga gitu. Jadi ada percakapan malam itu antar warga, terutama didominasi oleh ibu-ibu lah ya, emak-emak gitu ya. Nah, ibu-ibu ini mengeluh gitu, kok di apartemen kita di area publik ada kandang ayam, burung, jadi kandang unggas gitu. Padahal menurut tata tertib hunian nggak boleh gitu. Jadi kok bisa ada, dibilang. Coba Siska kamu tanyakan kepada pengelola, dia bilang kok ada pembiaran atas pelanggaran tatip gitu ya. Ini kita nggak ada tahu siapa punya itu, maksudnya kandang ayam itu. Akhirnya saya membuat konsep surat itu gitu, ditujukan kepada pengelola apartemen, manajer gitu ya, ditandatangani oleh warga. Pada saat itu sekitar ada 40-an warga gitu menandatangani gitu. Nah, dan itu memancing sebuah respon surat itu ternyata. Respon dari si pemilik kandang ayam. Oh, bukan dari manajemen? Bukan. Manajemen ada respon nggak? Nggak ada, nggak membalas surat, juga nggak ada apapun, nggak ada. Respon itu dari si pemilik. Oh, akhirnya ketahuan siapa pemiliknya? Ya, pemiliknya yaitu salah seorang pengawas daripada apartemen. Jadi di apartemen itu kan ada pengurus, ada pengawas. Nah, ini pengawas apartemen gitu. Karena pertama orang ini bapak-bapak ya, laki-laki itu ya, pengawasnya seorang laki-laki, terlebih dahulu mendatangi dua warga lainnya, marah-marah lah, mengancam gitu ya. Nah, saya ini orang ketiga gitu. Sebelumnya saya diberi peringatan oleh tetangga saya, dia bilang, Bu, ternyata yang punya kandang ayam itu Bapak Daeng, dia bilang, coba tolong Ibu hati-hati. Panggilannya Daeng ya. Daeng, namanya siapa? Namanya EB, panggilan inisialnya gitu. EB. Pak EB, Pak EB, ya biasa kita panggilnya Daeng gitu. Oke. Pak Daeng punya ternyata, dia bilang gitu, Ibu hati-hati, dia bilang tuh. Nah, malam itu tanggal 15 April 2017. Oh, udah 5 tahun yang lalu? Ya,
Oh, Udah 5 peristiwanya tahun. itu terjadi. Ya, Oke. 15 April 2017 malam itu saya pulang dari luar, habis makan sama adik perempuan saya, anak perempuan saya, dan keponakan saya berusia 2 tahun naik Grab. Ketika saya mau sampai di depan lobi, saya sudah melihat kok bisa ada Daeng di situ. Karena bapak ini tidak tinggal di tower yang sama dengan saya. Oh, di apartemen ada beberapa tower? Ya, ada beberapa tower. Jadi bapak ini tidak masuk di satu tower dengan Bukan, dia bukan tower, Siska. tinggal di tower yang sama dengan Oke. saya. Makanya saya udah agak aneh melihat kejanggalan itu bapak itu dengan orang lain lah berdua. Waktu mobil Grab saya berhenti, segeralah sang bapak si Daeng ini menghampiri mobil yang tempat mobil saya tumpangi gitu. Terus dia langsung nahan mobil, pintu saya keluar. Saya duduk di bagian belakang pengemudi kan sisi kiri. Dia bilang gini, saya mau ngomong sama kamu Siska. Dia udah mulai marah kan dengan nada dia. Saya juga aneh gitu, mau ngapain bapak ini ya. Terus saya diem, saya berusaha keluar dari mobil. Nah itu asalnya bagaimana peristiwa hukum itu terjadi. Nah, waktu mobil Grab langsung laju. Anak saya lagi menggendong sepupunya yang masih balita 2 tahun. Anak umur berapa? Anak saya 15 tahun waktu itu, perempuan. Gendong sepupunya 2 tahun. Adik saya yang perempuan panik, nyari-nyari handphone gitu kan, karena dia kan teriak-teriak marah-marah. Mobil laju, dia langsung Teriak-teriak? Bukan kencang begitu? Kenceng, tidak elok lah ya, maksudnya dengan tidak eloknya. Dan dia menghalangi jalan saya untuk masuk ke dalam lobi. Jadi di situ terjadi posisinya selalu di depan saya, kayak Mas Rudi di depan saya gitu ya. Saya ke kanan, dia ke kanan, saya ke kiri. Jadi saling sambil tangannya itu berulang kali memukul ke dada tengah saya. Dan yang paling saya gak bisa lupakan adalah yang lebih menjadi atensi saya adalah karena ada tangan laki-laki di area pribadi saya, di bagian payudara saya. Saya nggak pernah lupa. Itu lebih terasa ketimbang rasa sakit pukulan dia. Saya cuma merasa pukulannya keras, tepat di tulang dada saya. Saya cuma merasa saya ini perempuan. Tapi dia juga ada di area pribadi itu dia tangannya sempat menyentuh gitu ya? Tangannya menyentuh persis di payudara saya. Saya cuma merasa dia ini laki-laki dan ini area pribadi saya sebagai perempuan. Nggak pantas laki-laki itu menyentuh area pribadi saya. Akhirnya dengan susah payah memukul berulang ke kanan ke kiri, anak saya buka dulu pintu sehingga supaya saya bisa masuk. Dan tapi karena selalu posisi Pak Daeng itu ada depan saya, akhirnya Daeng duluan mencapai pintu itu dan dia masuk juga. Nah, pas ketika dia masuk di situ dilanjutkan. Padahal Mas itu masih marah-marah. Masih marah-marah. Lebih kenceng lagi. Dia bilang gini, panggil suami kamu. Saya mau ajak suami kamu berantem. Dia bilang, saya akan panggil anak saya untuk ajak kamu berantem. Bingung nggak tuh Mas? Ada seorang bapak. Sebetulnya yang diprotes dia apa? Surat itu? Surat yang ke manajemen itu? Dia ngomong di depan, dia ada ngomong sebelum masuk ke lobi, kamu maunya apa? Kamu maunya apa? Kan berulang kan dia nanya kan. Saya kan nggak ada hubungan dengan pengawas selama ini. Saya karena udah diperingati oleh 2 warga yang sebelumnya, saya jadi tahu pasti ini mengacu kepada masalah surat. Lalu saya udah jawab, saya nggak mau apa-apa. Saya hanya mau menegakkan house rule, saya bilang, menegakkan tatip. Saya bilang gitu, tata tertib. Makanya saya juga heran kenapa ada 2 orang security yang cuma ngeliatin doang. Nggak mencegah? Nggak mencegah, nggak juga melerai, nggak ada tindakan. Padahal itu transparan kacanya dari luar. Artinya security itu seharusnya bisa mencegah ya? Bisa, karena jaraknya sangat dekat Thomas. Waktu saya masuk ke lobi, ini security di sini. Bahkan nampak dalam CCTV, dia memposting saya di medsosnya, CCTV sang security cuma ngelewatin membelakangi begitu. Saya sedih sekali. Kenapa security tidak mencegah? Karena si Pak Daeng ini kan adalah pengawas di apartemen. Mau dia disegani di situ, ditakuti ya, gitu ya? Ditakuti. Ya itu yang kalau kita kenal sekarang dengan nama relasi kuasa. Nah ini atasan, ini bawahan. Pasti dia sungkan begitu dengan Pak Daeng gitu. Jadi saya tidak dilerai. Nah di area CCTV itu dia juga masih menghalangi saya jalan persis. Kalau misalnya teman-teman ada yang lihat di YouTube ya, kan dia memposting saya di medsos. Gerakannya itu dari depan lobi sampai masuk sama. Tapi yang membedakan di depan itu dia sambil memukul berulang. Ada CCTV-nya? Nah kalau di luar itu tidak ada CCTV, tapi kan ada yang menyaksikan gitu kan. Ketika masuk ke area CCTV itu di dalam lobi itu ada area CCTV. Dan Pak Daeng ini udah mulai tidak berulang memukul lagi, cuma 1 kali dia memukul saya gitu kan.
Nah, tapi Memukul? suaranya kan cukup lantang ya, itu kan dengan mukul di area wajah atau dada? dada, selalu di bagian dada saya. Makanya dada saya di visum memar, gitu seperti itu. Terus akhirnya? Dan akhirnya karena udah masuk area CCTV, dia nggak bisa apa-apa lagi kan, karena dia tahu itu termonitor dengan CCTV pastinya. Akhirnya anak saya saya harus melewati satu pintu lagi untuk menggapai lift, sehingga saya bisa naik ke atas unit. Nah, dia tidak langsung pergi. Kan dia bilang, panggil suamimu, saya mau ajak suami kamu berantem. Berulang-ulang dia bilang seperti itu. So? Nah, akhirnya saya bisa berhasil masuk ke dalam, dan waktu saya masuk ke dalam, saya naik ke atas unit saya gitu kan. Terus saya naik ke unit, saya bilang, saya dipukul sama Daeng, saya bilang. Ngomong sama? Sama suamiku, saya bilang, kamu ditunggu Daeng di bawah. Daeng mau ajak kamu berantem. Nah, saya jadi bingung sama suami saya. Jadi kita harus turun menghadapi Daeng atau gimana? Nah, tapi karena saya langsung ngomong di WhatsApp grup warga, saya bilang saya dipukul, berdatanganlah warga ke unit saya. Dan ada juga seorang ibu di bawah menegur kepada Daeng. Dia nanya, ngapain kamu pukul teman saya? Kamu mau ngapain sama perempuan? Kamu kan laki-laki. Lalu Daeng itu mau coba ngomong, mau ngajak ibu ini keluar lobi, tapi sang ibu nggak mau, akhirnya dia pergi. Nah, karena saya diinformasikan, Daeng sekarang udah nggak ada, udah aman. Saya akhirnya memutuskan dengan suami pergi ke Polsek Pademangan. Baru dari turun, Mas. Karena kan itu waktunya berapa itu? Selang waktunya? Kayaknya sekitar 10 menit ya, nggak lama gitu ya. Oke, 10-15 menit ya? Iya, kemudian turun, terus langkah pertama adalah ke Polsek Pademangan. Lapor ke Polsek? Iya, itu warga juga ikut, sebagian warga ikut menemani gitu kan, namanya kita tetangga gitu ya Mas ya. Nah, akhirnya saya ke Polsek Pademangan, dan di Polsek Pademangan itu ada satu hal yang cukup buat saya nggak nerimo ya namanya ya. Saya bilang gini, saya ada menceritakan bagian bahwa ada tangan laki-laki itu menyentuh area pribadi saya. Saya bilang, saya merasa itu suatu pelecehan sebenarnya saya. Nah, dan petugas bilang itu bukan pelecehan. Satu, buat saya kok bisa? Ini kan pribadi loh. Dan kedua, dia bilang itu tidak merupakan ancaman. Yang namanya ancaman itu adalah ketika sebilah pisau ada di leher. Saya bilang ini kok serem banget hukum di negara kita, ngancam itu. Saya bilang tapi saya bisa ya. memastikan bahwa si oknum ini, polisi ini, oknum ya, ini memang oknum polisi yang bodoh gitu. Dia tidak mengerti tentang esensi bagaimana pelecehan perempuan, betul, kemudian Mas. Ancaman, itu berarti polisi bodoh. Karena teman-teman polisi kita yang lain itu tidak seperti itu pemahamannya. Iya, saya setuju itu dinamakan oknum ya Mas ya. Terus? Nah, akhirnya setelah itu saya di BAP, dibikin keterangannya, di berita acaranya. Diperlu visum nggak waktu itu? Visum. Setelah selesai melakukan BAP, langsung saya diantar petugas yang sama. Namanya kan Pak Eling ya ini, petugasnya. Karena saya ingat Eling, Bu ya Eling Thomas gitu kan, saya ingat jadi Eling terus. Kamu kayak orang Jawa aja. Unik namanya gitu loh Mas, gitu. Terus akhirnya saya diajak untuk pergi ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan visum. Dianterin, malah petugasnya menemani masuk, suami saya nggak boleh masuk. Suami saya harus tunggu di luar. Yang boleh itu adik perempuan saya masuk ke dalam boleh menemani saya. Jadi dengan dokter, dengan hasilnya apa? Saya hasilnya nggak boleh memiliki. Kata petugas itu adalah alat bukti kepolisian salah satu. Tapi saya dibacakan ketika Polsek berusaha melakukan sebuah mediasi. Nah, di dalam mediasi itu tapi Pak Daeng nggak datang. Hanya saya datang. Nah, di dalam mediasi itu ditanyakan oleh Pak Kanit kepada penyidik, apakah ada visum? Lalu sang penyidik bilang ada. Hasil visumnya apa? Disebutkan keterangannya memar sekitar berapa senti gitu. Saya juga nggak begitu ingat berapa senti. Tapi itu membekas memang? Membekas, karena hari itu kan warnanya agak warna pink ya, warna pink. Emang nyeri Mas, waktu saya di rumah itu ditanya sama warga yang naik, Bu Siska rasa sakit nggak? Saya baru rasa gini, oh iya ya, aku rasa nyeri. Pedih gitu, kayak nyeri gitu ya. Saya tengok di dada tengah saya ini, bagian tulang sini memang udah warna pink. Karena saya lebih fokus ke payudara saya gitu. Jadi akhirnya keesokan harinya ya abis kayak orang kebentok gitu loh Mas, jadi agak membiru gitu, seperti itu. Itu besokannya seperti itu. Oke, sekarang singkat cerita, itu dimasukkan ke Polsek, kemudian prosesnya seperti apa selanjutnya? Saya lapor ke Komnas Perempuan. Masalah dia bilang itu bukan pelecehan, masalah itu bukan ancaman. Saya merasa kok nggak nyaman. Apa respon Komnas Perempuan? Nah, Komnas Perempuan bilang ada
unit khusus untuk menangani perempuan dan anak yang disebut dengan PPA, Perlindungan Perempuan dan Anak. Jadi Komnas Perempuan mengeluarkan rekomendasi kepada pihak Polsek sehingga laporan saya itu bulan yang September tetap di tahun 2017 dilimpahkanlah ke Polres Jakarta Utara. PPA itu? PPA, jadi ditangani oleh unit khusus PPA di situ. Terus? Nah dari PPA itu 2017 laporan saya, di tahun 2018 itu terlapor pada ini berstatus menjadi tersangka. Sudah ditersangkakan? Menjadi tersangka gitu, Okay. ya, menjadi tersangka langsung gitu. Itu berapa bulan? September 2017 dilimpahkan, 2018 Agustus, Setahun berarti? ya hampir setahun itu saya terima SP2HP namanya kan, surat perkembangan penyidikan itu saya terima SP2HP ke-7. Ada tulisan tangan tersangka EB gitu ya, nama inisialnya EB gitu di situ. Nah akhirnya saya lihat, nah namun setelah 2018 saya diem, kok nggak ada panggilan lagi, nggak ada SP2HP lagi. Di tahun berikutnya lagi di 2019, di bulan Juli saya menerima panggilan telepon dari Polres Jakarta Utara untuk datang. Katanya ada undangan untuk dilakukan gelar wasidik, dia bilang. Jadi tersangka mengajukan gelar di Mabes di Karwasidik gitu ya, dia mengajukan gelar bulan Juli, saya diundang tapi saya itu dikasih tahu H-2 dan saya itu karena saya rakyat ya, saya tidak ada pendampingan hukum ketika saya membuat laporan dan saya juga tidak mengerti urgensi daripada gelar wasidik itu apa. Terus? Dan karena mendadak saya itu ada tugas ke luar negeri, tugas kantor. Jadi saya tidak menghadiri Mas. Dan ternyata itu adalah sumber jadi masalah juga akhirnya kejadian sampai hari ini. Nah di dalam gelar wasidik itu ternyata diundang seorang saksi ahli pidana di dalam gelar itu. Nah dalam gelar itu ada saksi ahli pidana, ditanyakan itu. Nah setelah dilakukan gelar wasidik di bulan berikutnya masih di tahun 2019 dilakukan rekonstruksi pertama, jadi reka ulang adegan ya namanya ya, di TKP di apartemen saya. Berarti datang dong ya? Ada? Saya datang, tapi Pak Daeng nggak datang. Loh, pelaku malah nggak datang? Dia bilang alasan keamanan. Ya ini lucu sebenarnya, kan orang tersangka malah nggak datang? Nggak datang, katanya alasan keamanan. Lawang dia pengawas toh dan juga mensupervisi keamanan, kenapa tidak aman gitu ya? Saya mau juga saya yang tidak aman gitu. Terus polisi membiarkan saja? Iya. Tetap dilakukan rekonstruksi itu. Tanpa tersangka? Tanpa. Padahal tersangkanya ada? Ada gitu. Nah, setelah rekonstruksi pertama ternyata orang ini nggak datang, Pak Daeng minta rekonstruksi ulang. Kedua, dengan request dilakukan digelar di Polda Metro. Lah saya juga baru tahu, kok bisa ternyata kita boleh ya request mau gelar rekonstruksi di mana. Padahal saya kemarin ya Mas lihat. Tunggu dulu, berarti ini perlu klarifikasi. Ya. Tersangka kemudian meminta rekonstruksi ulang dan dia menentukan tempatnya di Polda Metro. Betul. Pertanyaan saya, disetujui sama polisi nggak? Disetujuinya di Polres. Astaga. Padahal TKP-nya ada Mas. Makanya saya kemarin ya Mas ada lihat kan. Polres menyetujui? Menyetujui. Saya baru tahu kemarin ketika kasus kita yang lagi rame ya mengenai terkait Polri kita gitu ya, saya lihat seorang irjen aja gitu ya melakukan rekonstruksi di TKP. Lah kok ini bisa irjen aja itu melakukan di TKP loh. Terus akhirnya gimana? Nah di dalam rekonstruksi ulang yang kedua ini di Polres ini dilakukan tertutup memang dikarenakan orang ini kan bawa media, bawa pasukan lah gitu ya. Nah saya ini tidak Siska datang. Saya ini tidak diminta tanda tangan berita acara rekonstruksi. Nah ini saya baru ketahuan di kemudian hari, baru ketahuan kemarin. Nah itu digelar. Lalu jadi setelah gelar wasidik rekonstruksi 2 kali, saya nanya dong ke Polres. Saya bilang ini kok saya tidak terima SP2HP, udah lama ini terakhir kan di tahun lalu. Lalu penyidik menyerahkan SP2HP ke-8. Kan kemarin ke-7 kan ditetapkan sebagai tersangka. Ke-8 ini isinya diantaranya bahwa tersangka ini akan dilakukan pemeriksaan ulang dan berkas akan dikirim ke JPU. Bunyinya seperti itu. Masih tersangka? Masih tersangka. Nah masalahnya
SP2HP ini tidak ditandatangani oleh Kanit PPA maupun Wakasat Jakarta Utara. Yang nandatangani? Biasanya kan SP2HP ditandatangani oleh 2 orang ini, Oke. Kanit dan Wakasat Jakarta Utara. Wakil kepala satuan itu. Nah, Iya. ini yang tantangan siapa? Nggak ditandatangan. Jadi tapi ibu ini menyerahkan, penyidik ini bilang ini, Bu, masalahnya tidak ditandatangani. Oh. Tapi surat SP2HP ke-8 ini tetap diserahkan kepada pihak saya. Jadi saya terima toh, nah saya terima SP2HP ini. Lalu saya diemin. Di tahun 2020, ini 2019, 2020, saya terima SP2HP yang ada tanda tangan. Yang ke-9 berarti. Nggak ditulis ke-9, SP2HP toh. Nah, ditanda tangan kali ini. Tapi bunyinya bahwa demi ketertiban administrasi, maka laporan saudara akan di SP3. Akan, saya cuma begini, loh akan tuh kalau bahasa Indonesia toh belum terjadi. Saya diam aja, saya nungguin SP3-nya mana secara formal. Terus? Saya nggak terima, Mas. Saya terima surat berikutnya adalah panggilan dari Polda Metro Jaya. Bagian sebagai? Terlapor. Oh, berarti Di bulan Juli 2020 saya menjadi gantian. gantian. Bapak itu melaporkan Ya. ke Polda Metro. Betul. Nah, Anda disangkakan apa? di Polda Metro ini saya baru tahu dari penyidik Polda bahwa laporan saya memang udah ditutup. Di SP3? Di SP3 karena Polda bilang gini, apakah ibu tahu bahwa laporan ibu sudah di SP3? Saya bilang enggak, saya nggak tahu Pak. Laporan ibu sudah di SP3. Saya nggak tahu karena saya tidak pernah menerima SP3. Saya menerima SP2HP yang menerangkan bahwa akan dilakukan SP3. Oke, so? Nah, Polda bilang ibu sekarang dilaporkan terkait 3 pasal. Pasal 220, 216, 317. Dengan keterangannya bahwa saya memberi keterangan palsu pada akta otentik. Apa artinya itu? Nah, makanya saya juga nggak tahu kan, saya kan juga nggak paham ini akta otentik di sini maksudnya apa gitu kan. Nah, tapi akhirnya waktu di BAP kita kan namanya di BAP penyidik yang mengarahkan, kita hanya menjawab arahan daripada pertanyaan-pertanyaan penyidik gitu kan di situ. Sebenarnya pertanyaan dari penyidik ini dengan di Polsek itu sama dengan di Polres. Jadi lebih ke kronologi peristiwa hukum itu. Oke. Nah, saya cuma menceritakan seolah-olah saya hanya menceritakan ulang kejadian itu. Nah, akhirnya cuma 1 kali Mas, tanggal 27 Juli 2020 kita lagi Covid loh saat itu. Nah, 27 Juli 2020 setelah saya di BAP Diperiksa sebagai terlapor ya? terlapor. Oke. Kemudian di bulan Oktober 2020 saya terima surat SPDP. Jadi pemberitahuan bahwa dari lidik sudah menjadi sidik. Jadi kasus saya sekarang udah masuk ke penyidikan statusnya. Dan ditandatangani oleh salah satu yang terkait dengan kasus sekarang nih yang lagi heboh ini. Siapa? Pak Jerry Siagian. Oke. Ya, beliau menandatangani. Termasuk yang di SP2HP ke-8 yang tidak ditandatangani Wakasat itu juga tersandung ikut sidang kode etik juga. Oke. Jadi ada rombongan lah di situ. Nah, saya nggak terima tuh Mas, SP3 itu nggak terima. Saya hanya terima SPDP. Nah, saya masih nunggu SP3 saya kemana gitu ya. Nah, setelah itu saya pasti khawatir ya Mas. Loh kok saya di SPDP? Saya diinformasikan kepada orang-orang yang paham hukum bahwa setelah SPDP berikutnya adalah penahanan. Ada kemungkinan untuk langsung ditahan. Itu waktu itu belum ada penetapan tersangkanya, belum ada? Belum. Oke. Nah, saya terus dengar di TV Pak Kapolri kita kan lagi menggemakan masalah presisi, propam presisi. Lalu saya memberanikan diri datang ke Polda Metro, propam Polda Metro. Sendirian saya datang gitu ya. Nah, di situ saya membuat pengaduan. Nah, penyidik di propam Polda Metro mendengarkan cerita saya, dia cuma nanya gini, Bu, ibu itu bukan seharusnya pasal perbuatan tidak menyenangkan seperti tertera di sini 335. Ibu itu dianiaya, harusnya pasalnya penganiayaan. Saya bilang gini, Pak. Jadi sekarang Anda Siska ini dari korban, kemudian justru dijadikan tersangka. Iya. Dari situ saya habis SPDP, saya langsung dapat lagi surat sebagai tersangka. Jadi 1 kali aja. Sebagai tersangka. Iya. Itu tahun berapa? 2020. 2 tahun yang lalu. Iya. Oke, terus saya terima tahun ini sekitar sebulanan lalu
panggilan pertama status saya udah tersangka. Kapan dipanggil? Bulan Agustus ya, saya dapat surat. Berarti 2 tahun kemudian baru dipanggil? Iya, sebagai tersangka sekarang status saya. Penetapan tersangkanya tahun berapa? Jadi saya kan nggak melihat penetapan tersangka ya, karena kan nih ranahnya mereka saya nggak tahu. Tapi belakangan setelah diadakan karena saya lapor ke Propam gitu ya, ada respon juga. Saya ngadu juga ke Propam Polda Metro dan Propam Mabes Polri gitu, karena saya pengen mencari keadilan, kepastian hukum gitu, kemanfaatan hukum gitu ya. Saya kan rakyat gitu ya, saya ini dizolimi gitu. Jadi dari situ atas respon daripada Propam itu bahwa saya akhirnya menerima Mas SP3 itu. Dan saya baru baca di situ yang Tanggal berapa ternyata? Saya baru terima 27 April 2022. Jadi ini suratnya itu per tanggal berapa? 19 Februari 2020. Yang tanda tangan penetapan tersangka itu ada di dalam gembongnya ya Polri yang lagi ramai itu juga di situ gitu. Oke, sekarang Anda jadi tersangka. Iya. Nggak mudah Mas. Buat saya pasti, sudah mudah. pasti. Menyandang Bukan hanya nggak predikat mudah karena ini kasus hukum yang aneh, karena Anda melaporkan jadi korban justru di SP3. Betul. Terus kemudian justru yang bersangkutan, yang pelaku yang Anda laporkan itu melaporkan balik dengan beberapa pasal tadi dan gugatan, dan sekarang justru Anda jadikan tersangka. Sampai sekarang. Sekarang kasusnya seperti apa? Saya menunggu karena saya minggu lalu saya mengajukan pra peradilan karena itu salah satu upaya menurut hukum yang bisa saya lakukan sebagai pelapor yang laporannya sudah ditutup, yang menurut saya banyak kejanggalan di sini, tapi sangat disayangkan dikalahkan juga. Hasil dari pra peradilan saya tidak diluluskan permohonan saya, ditolak lah ya. Jadi hakim tidak melihat dalil-dalil saya itu dianggap tidak terbukti. Dan tidak, padahal dalil saya itu fakta, bukan fiktif gitu di sana gitu. Siska, sudah kemana aja dirimu melaporkan kasus ini? Saya ini udah berusaha banyak ya Mas. Saya sudah ke Pak Kapolri. Dalam bentuk apa? Laporan? Surat, saya buat surat. Karena saya merasa saya rakyat ya, saya boleh mohon perlindungan hukum. Iya, saya mau perlindungan hukum. Saya bersurat secara pribadi ke Pak Kapolri Listio Sigit. Responnya? Diberi respon itu saya kan bersurat Desember 2021, sekarang di Januari itu saya berulang kedua kalinya bersurat lagi, diresponi dengan Pak Kapolri itu SP2P2 itu saya didisposisikan oleh di situ yang tantangan namanya Brigjen Iwan Kurniawan. Jadi katanya nanti akan diperiksa ya lebih lanjut gitu ya. Pak Iwan Kurniawan jabatannya? Di Karwasidik. Kepala Biro Pengawasan Penyidikan. Iya, di Karwasidik. Di Bareskrim berarti? Di Bareskrim, iya. Jadi sudah sampai di sana. Nah, saya juga sudah bersurat ke Irwasum, ke Kompolnas, ke Komnas HAM, Pak Horul Anam. Kompolnas ada tanggapan? Nah, Kompolnas juga aneh Thomas. Saya juga bersurat di waktu yang sama, saya ke Pak Kapolri, saya ke Kompolnas. 2 kali juga surat saya tidak diresponi oleh Kompolnas. Saya bersurat kepada Pak Beni Mamoto, Ketua Harian Kompolnas. Lalu saya berulang lagi, saya bersurat bulan lalu dan ketiga kali dibalas. Jaraknya berapa? Dari surat pertama ke Kompolnas? Surat pertama saya Desember, Januari. Jadi sama nih ya, saya bersuratnya Desember 2021, Januari 2022. Tidak ada respon? Tidak ada respon. Dari Kompolnas, dari Pak Kapolri ada. Lalu saya bersurat lagi ke sekitar sebulanan yang lalu ya. Bulan Agustus gitu ya, saya bersurat lagi. Ke Kompolnas? Ke Kompolnas lagi dengan Pak Beni Mamoto lagi, diresponi kali ini. Berarti surat yang Desember 2021, Januari 2022 tidak direspon? Tidak. Terus kemudian bersurat kembali Agustus 2022 baru diresponi. Responnya beliau apa? Katanya akan memberi atensi untuk dilakukan penyidikan. Dia bilang akan dalam waktu yang lebih cepat gitu ya, dalam waktu realisasinya? Saya belum ada kabar lagi, soalnya udah jalan sebulan, belum ada kabar berita. Anda lapor juga ke Propam? Lapor, saya kan ke Propam Polda di 2000 waktu saya di SPDP. Saya 2021 itu ketika Oktober. Apa yang Anda laporkan? Saya minta perlindungan, kepastian hukum gitu, perlindungan hukum. Saya ini korban, kenapa saya dilaporkan kembali? Nah, di Propam Polda Metro. Nah, di Propam Mabes karena saya kepengen mengkonfirmasi gitu arahan ini, saya laporkan juga ke Propam Mabes. Di Propam Mabes ini di Bitprof ya, namanya bidang profesi ya, kalau nggak salah namanya. Nah, di sini juga saya ditangani
Tapi saya melihat agak berbeda penanganannya ya dengan yang di Polda gitu ya. Mungkin karena Propam membawahi beberapa bidang gitu ya di situ ya. Jadi di sini tuh juga saya tidak ada perkembangan gitu ya bagaimana gitu karena dengan alasan bahwa laporan saya sudah di SP3, jadi Propam itu mengalami jalan buntu ya gitu ya, harus ditemukan novum baru, sama-sama mengarahkan saya untuk melakukan pra peradilan gitu. Yang sudah dipenuhi kan? Ya, sudah dipenuhi. Tapi terkait untuk laporan yang satunya lagi, jadi dipisahkan katanya mereka, Propam Polda maupun Propam Mabes. Terkait saya dilaporkan balik itu kan satu laporan berbeda gitu. Jadi ini yang saya masih menunggu responnya. Untuk SP3 laporan Anda nggak dibahas? Mereka menunggu hasil pra peradilan sehingga ditemukan novum baru. Masalahnya minggu kemarin saya hasilnya hari Senin minggu lalu baru diinformasikan tanggal 5 Oktober ya nggak usah bahwa negatif ya? Negatif, saya tidak permohonan saya ditolak oleh hakim sehingga saya tidak bisa apa-apain lagi untuk kasus ini. Makanya Anda datang ke saya? Ya, saya memohon kepada Mas Rudi sekiranya. Saya bukan aparat penegak hukum. Tapi kan kanal anak bangsa itu bagaikan pelita ya saya lihat ya untuk negeri ini gitu yang menyuarakan ketidakadilan, banyak peristiwa-peristiwa yang disuarakan oleh kanal anak bangsa lewat Mas Rudi. Saya berharap ini pelita gitu untuk bangsa kita di tengah kegelapan gitu. Siska, kalau misalkan ya, kan Kapolri itu kan ada namanya membuat suatu program namanya restorasi justice ya. Oh iya betul, RJ ya, restoratif justice. Ya. Artinya kalau itu sebetulnya masalahnya kan tidak terlalu urgent ya, ada hanya masalah kesalahpahaman, komunikasi yang salah. Betul. Kalau misalkan yang bersangkutan dilakukan mediasi lagi, kemudian yang bersangkutan mencabut, kan selesai masalah. Betul. Tidak menghabiskan. Menurut kamu oke, nggak ada masalah? Nah, itu juga wacana daripada Kanit Polda yang sekarang menangani laporan Pak Daeng. Pak Ibu Kanit ini memang mengarah ke situ, mau melakukan mediasi, tapi Pak Daengnya kan katanya sulit untuk dihubungi gitu. Ini juga satu kendala dari dulu gitu. Gak bisa diketemu. Mudah-mudahan beliau melihat tayangan kita ini bahwa ada itikat baik untuk diselesaikan semua lah. Kita jangan sampai kita menghabiskan energi kita, resources kita untuk hal yang tidak perlu. Dan saya yakin selama 5 tahun ini kan dirimu juga sangat terbebani itu. Sangat terbebani. Saya lihat beberapa bulan yang lalu sampai sekarang udah berapa kilo tuh turunnya. Iya, karena menyandang status sebagai tersangka itu bukan hal yang mudah buat saya. Apalagi saya ini korban loh Mas. Peristiwa hukum itu ada gitu loh. Oke. Yang terakhir, saya beri kesempatan Anda untuk berbicara dengan Pak Daeng misalkan. Kalau ada Pak Daeng, kalau ingin berbicara, apa yang ingin saya sampaikan? Tolong. Ya, saya cuma mau menyampaikan bahwa saya ini sejak awal tidak pernah tersirat untuk menahan atau membuat Pak Daeng ini supaya masuk penjara, itu nggak ada sama sekali. Tapi itu sebuah respon dari spontan gitu, respon yang spontan ketika saya diancam, saya pergi ke Polsek. Tapi tidak terlintas di pikiran saya untuk memenjarakan Pak Daeng ini, tidak ada gitu. Dan kalau memang kita bisa duduk menyelesaikan, saya pengen Pak Daeng tahu bahwa surat ini tuh apa gitu kan. Apalagi kan Pak Daeng tuh kan seorang yang berpengaruh di apartemen gitu. Sekarang menjabat sebagai ketua P3 SRS gitu kan. Sudah selayaknya kita ada seperti Pancasila musyawarah untuk mufakat gitu ya. Saya pengen kita duduk bersama, kita menyelesaikan kesalahpahamannya ini apa gitu. Kenapa saya membuat laporan, kenapa Pak Daeng melanggar tatib atau apa gitu ya. Artinya kalau gitu. Pak Daeng nanti mencabut laporannya, dirimu juga nggak akan melaporkan lagi kan? Enggak. Selesai begitu aja? Udah, saya cukup kali ya, penjara saya 5 tahun saya kira lebih cukup, gitu. Siska, kita nanti sama-sama bersuara ya. Makasih. Terima kasih, mudah-mudahan selesai kasusnya. Tapi yang jelas sabar, harus percaya bahwa keadilan itu pasti akan datang. Saya percaya negara kita negara hukum, saya percaya pasti kebenaran itu tidak akan tertukar. Betul. Terima kasih pada kanal anak bangsa. Sahabat Indonesia, ini kasus menarik sebetulnya. Saya sering mendengar hal ini, tuh Pak, karena saya sudah kenal Siska ini cukup lama gitu. Jadi saya menahan diri untuk tidak ikut campur sebetulnya, karena saya dan Mbak Siska juga itu sangat mempercayai proses hukum. Betul. Tapi yang terjadi itu kelihatannya memang aneh. Korban yang ada visemnya,
terus kemudian ada rekomendasi dari Komnas Perempuan dan sebagainya, ada unsur dalam tanda kutip adalah ada upaya pelecehan kepada yang bersangkutan, tapi justru oleh kepolisian itu di SP3 dihentikan dengan berbagai alasan. Nah, yang membuat saya bingung lagi, Bapak ini yang dilaporkan oleh Mbak Siska ternyata melaporkan balik Siska dan justru kan dijadikan tersangka. Ini aneh sebetulnya ya. Saya tidak ingin menggurui sahabat-sahabat saya di kepolisian, tapi terpaksa saya harus menyuarakan ini. Karena apa? Ini momentum terbaik saya mengikuti rampak irama yang disuarakan oleh Bapak Kapolri untuk membuat polisi lebih bersih lagi. Kasus Verdi Sambo kemarin jadikan momentum untuk memperbaiki institusi kepolisian, dan saya numpang bahwa kasus ini harus dijadikan acuan supaya tidak lagi terjadi hal-hal seperti ini. Korban justru jadikan tersangka. Ini menurut saya aneh gitu loh. Saya sudah membaca berkas-berkasnya dan saya kira dalam kondisi seperti ini Pak Daeng mungkin mau konfirmasi ke saya, klarifikasi, saya persilahkan, saya undang kalau mau datang. Tapi lepas daripada itu Pak Daeng, saya memohon secara pribadi sebagai laki-laki, sudahlah, berdamai sajalah. Tidak ada yang akan dimenangkan dalam kasus ini. Kalau orang Jawa itu bilang, kalau laki-laki melawan perempuan itu kalah wirang, menang tidak kondang. Artinya kalah itu memalukan, tapi menang pun tidak membanggakan gitu. Jadi mohon Pak Daeng mudah-mudahan mau duduk bersama dengan Mbak Siska dan mungkin dimediasi oleh aparat kepolisian, dan kalaupun saya akan dilibatkan, saya bersedia. Intinya untuk menyelesaikan kasus ini dan sama-sama mencabut laporan dan selesai lagi, karena Mbak Siska ini punya keluarga, punya kehidupan, Pak Daeng pun sama. Jadi saya tidak ingin menyudutkan siapa-siapa, tapi intinya mari Pak Daeng sebagai laki-laki tidak membuat kita hebat melawan perempuan gitu. Jadi ternyata Siska pun juga sudah tidak ingin melakukan pelaporan lagi, yang pada intinya justru mungkin Pak Daeng mencabut laporannya, semuanya selesai. Di titik ini, di samping kehebatan seorang Bapak Daeng akan diakui, kebesaran hatinya juga kita meringankan beban dari teman-teman di kepolisian. Coba tidak mengurus hal yang lain, karena kepolisian ini banyak lagi urusannya. Yang terakhir saya mohon kepada aparat kepolisian, Bapak Kapolri, Kapolda, dan Kabar Reskrim, dan semuanya termasuk Kadif Propam, mohon hal-hal seperti ini dibenerin, dirapikan kembali. Jangan sampai ini muncul. Ini kebetulan di Jakarta, dekat dengan saya, kenal dengan saya. Mungkin di tempat-tempat lain terjadi hal yang serupa. Jangan sampai terjadi, karena ini mempermalukan institusi Polri yang sama-sama kita banggakan dan kita cintai. Sekali lagi saya katakan bahwa tayangan ini hanya dalam rangka bagaimana kita memperbaiki citra polisi. Terima kasih. Kita bertemu kembali dalam kanal Anak Bangsa Podcast berikutnya. Sampai jumpa.